Ya, kita hari ini akan membahas kasus penelantaran anak Segamo. Halo semuanya, jangan skip atau lewat tentang kisah nyata ini, karena kisah nyata ini mengajarkan kita banyak hal, terutama yaitu bersyukur. Seburuk-buruknya penderitaan atau seburuk-buruknya kondisi yang kita lalui, pasti adalah rasa bersyukur. Nah, kita akan mulai ceritanya tentang kasus atau kisah nyata tentang penelantaran anak di daerah Segamo. Distrik Segamo itu ada di Tokyo. Jadi itu terjadi pada tahun 1998 saat mereka ditemukan di apartemen. 4 anak ini dengan keadaan atau kondisi yang buruk, yang dimana mereka kekurangan gizi dan apartemen mereka kotor, dan ditemukan belulang salah satu adiknya yang meninggal, dan masih banyak lagi. Penasaran? Jangan skip video ini, tinggal ceritanya sampai habis, sampai ending ya, karena di situ banyak pembelajaran dimana kita bisa mendapatkan ilmu kehidupan sehingga pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita mulai ceritanya. Aku tidak tahu ibuku tuh kerjanya apa, tetapi dia sering bermain atau bekerja sampai larut malam, dan kami pun berasal dari bapak-bapak yang berbeda. Jadi kami satu ibu tapi punya bapak berbeda-beda. Intinya sih kayak mamaku bekerja sebagai sesuatu yang pekerjaan yang tidak pantas atau layak, atau seperti jual diri lah, intinya seperti itulah. Jadi mamaku tuh punya anak sekitar 5. Jadi aku anak laki-laki paling tua, di bawahku ada anak perempuan paling tua, terus satu lagi adikku yang paling lemah. Yang ketiga ini meninggal setelah dilahirkan, dan tulangnya masih ada di apartemen yang kami tempat. Jadi aku cerita dulu nih tentang latar belakang dan berapa anak yang ada tinggal di apartemen tersebut. Jadi anak yang keempat ini cowok juga, dia sangat ceria dan suka bermain, dan anak terakhir itu adalah anak perempuan. Jadi yang masih hidup itu sisa 4 sih, dan bersama ibunya tinggal di apartemen yang baru. Kenapa kami pindah ke apartemen yang baru yang lebih murah? Karena sebelumnya kami sudah diusir oleh pemilik rumahnya karena kami berisik dan ketahuan di situ yang tinggal banyak. Jadi kan pemilik sewa rumahnya nggak suka kalau punya anak-anak banyak dan berisik. Akhirnya ibu kami memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru, yaitu akhirnya dia menemukan apartemen murah di daerah Sugamo di Tokyo. Nah, pas ketemu sewa apartemen yang murah tersebut, tapi pas bilang ke pemilik sewa apartemen itu bahwa yang tinggal di situ ibuku dan aku, anak laki-laki yang paling tua. Jadi ibu berbohong bahwa yang tinggal di apartemen itu hanya berdua, aku dan ibuku. Akhirnya pemilik sewa apartemen itu menyetujui dengan harga yang murah dan kami bisa tinggal di situ. Tetapi itu baru permulaan dari cerita yang akan kami jalani. Setelah itu akhirnya kami memindahkan semua barang yang kami punya, termasuk adik-adikku yang paling kecil 2 bersembunyi di koper dan dipindahkan ke apartemen. Setelah mereka sudah di atas, langsung dibuka kopernya dan mereka merasa lega karena panas di dalam koper itu, dan dua-duanya sangat
senang mendapatkan tempat tinggal baru, sedangkan aku harus menjemput adik perempuanku ya, yang lulus di stasiun. Karena dia badannya besar, tidak bisa sembunyi di koper, jadi dia harus tunggu di stasiun. Setelah aku jemput dia dan bawa ke apartemen, ibu menasihati kami semua bahwa kami tidak boleh berisik dan tidak boleh keluar dari apartemen ini. Yang boleh keluar hanya satu, yaitu aku, yaitu kakak laki-laki yang paling tua di keluarga tersebut, karena aku bertugas untuk beli kebutuhan sehari-hari di supermarket atau di mana, dan bertanggung jawab untuk memasak di rumah juga. Sedangkan adik perempuanku yang lebih besar, dia bertanggung jawab untuk bersih-bersih dan cuci baju dan jemur pakaian dan setrika pakaian. Sedangkan adik yang paling kecil, dua adik laki-laki baik adik perempuan, mereka hanya bermain karena mereka masih anak kecil. Ketika sudah sampai di rumah yang baru, kami sangat senang. Kami sama-sama membereskan rumah dan ibu pergi berangkat kerja, sedangkan aku dan adikku membereskan semua barang-barang yang kami punya karena kami baru saja pindah. Ya, seperti biasa ibu pulang kerja, kami sudah makan, sudah beres-beres, sudah mandi, akunya menunggu ibu sambil belajar karena aku suka sekolah. Dan aku bertanya, ibu, kapan aku sekolah? Kata ibu selalu bilang sekolah itu tidak penting dan kamu tidak perlu sekolah dan bla bla bla. Pada intinya sih ibu tidak pengen aku sekolah karena mungkin dia tidak sanggup membayar uang sekolah atau gimana, aku juga tidak tahu. Tapi kalau dari aku lihat kisahnya sih, dia ibunya tuh merawat anaknya tuh seadanya, semampunya dia. Jadi kalau dia cuma mampunya kasih kayak asal-asalan, gimana ngomongnya, jadi dia tidak merencanakan masa depan atau gimana, enggak. Dia selalu pergi dengan pacar-pacar barunya sampai malam, kadang-kadang pulang pun sampai dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, tercium bau alkohol dari mulutnya. Jadi menurutku ibuku sangat egois, dan dia pulang selalu membawakan makanan yang merupakan pemberian dari pacar barunya itu. Akhirnya waktu itu tiba, waktu dimana ibu mengatakan bahwa dia akan pergi dengan pacar barunya itu, dan dia hanya meninggalkan 50.000 yen waktu itu untuk biaya kehidupan kita sehari-hari, yaitu makan, listrik, air, gas, dan telepon, dan lain-lain. Setelah uang itu habis pun dia belum kembali, sehingga aku bingung mau cari uangnya kemana, sedangkan kami butuh makan dan lain-lain. Akhirnya aku ingat cerita tentang ayahku yang sering diceritakan oleh ibuku. Aku pergi ke telepon umum dan telepon orang tersebut, dan akhirnya kami bertemu di tempat kerja ayahku. Dan ayahku bilang bahwa aku bukan anaknya, jangan sering menemuinya, ini uang terakhir yang saya berikan kepadamu. Jadi intinya saya bukan anaknya, jangan minta uang lagi ke aku lagi, intinya seperti itu. Tetapi akhirnya ibu kami pulang, dan kami diberikan banyak hadiah dari Osaka, tetapi dia pergi lagi
dia hanya membereskan barang-barang atau pakaian-pakaiannya, dan akhirnya aku mengantar ibuku pergi ke stasiun di mana dia telah memesan tiket. Dia akan berangkat menggunakan kereta. Sambil berjalan, sambil berbicara dengan ibuku, akhirnya aku mengucapkan kata-kata terus terang kepada ibuku. Aku bilang ibuku adalah orang yang egois karena dia tidak memikirkan kami, sekolah kami, dan lain-lain. Tetapi ibuku menjawab, aku juga bahagia. Kalau kamu mau salahkanlah ayahmu yang pergi dengan begitu saja tanpa memberi kabar. Aku mendengar jawaban ibuku dengan nada diam atau tidak bersuara. Aku mengantar dia pergi. Aku tidak tahu kalau dia pergi akan lama. Aku menjalani kehidupanku seperti biasa. Akhirnya tibalah uang aku sudah habis. Banyak biaya yang tidak aku bayar, seperti biaya tagihan air, listrik, gas. Akhirnya aku mendapatkan uang dari tabungan adik perempuanku. Dia memberikannya, dia bilang gunakan saja untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya waktunya tiba di mana listrik, air, gas semuanya mati. Akhirnya kami mencuci baju di taman. Jadi di taman itu ada terdapat saluran air atau keran air, sehingga kita dapat mencuci pakaian, mandi, ambil air dari situ. Dan kami akhirnya uangnya habis juga. Akhirnya kami makan makanan sisa dari supermarket, jadi makanan yang hampir kadaluarsa. Jadi pegawai-pegawai supermarket tersebut baik dan memberikan kami makanan sisa atau hampir kadaluarsa. Aku hanya seorang anak kecil yang harus memikul beban atau masalah keluarga sebesar ini. Ada satu teman wanita yang saya kenal dan ketemu di taman ketika kami sedang mengambil air. Wanita tersebut atau anak perempuan tersebut merasa nasibnya sama dengan kami, sehingga mereka sering bersama, baik bermain, mengambil air, atau mengambil makanan hampir kadaluarsa di supermarket. Lalu uang pun habis dan saya ceritakan kepada anak perempuan tersebut, dan anak perempuan tersebut bilang, tunggu sebentar, saya carikan uang. Rupanya anak perempuan tersebut pergi ke karaoke bersama salah satu om-om dan dia mendapatkan uang, tetapi aku tidak mau menerima uang hasil seperti itu, dan kami berantem dan tidak bertemu lagi. Sampai satu saat adikku yang paling kecil, adik perempuanku, rupanya dia dipukuli oleh anak Belanda, merupakan temanku yang aku kenal di jalanan. Jadi waktu itu aku pun mengisi waktu luang bermain dengan mereka. Aku bingung dengan adikku yang kecil ini. Dia tidak bergerak, dia hanya terkapar di lantai. Aku akhirnya mencari jalan gimana caranya harus menyelamatkan adikku. Aku akhirnya ke telepon umum dan menelepon ibu, tetapi tidak tersambungkan ke ibu, dan akhirnya aku memberanikan diri mencuri obat di supermarket untuk menolong adik perempuanku. Tapi obat itu tidak menolongnya. Makin hari tubuhnya makin dingin. Akhirnya aku mencari teman perempuanku yang ku kenal dan menceritakan semuanya.
Sampainya di apartemen dan dia bilang adikku sudah meninggal, dan aku pun sangat sedih kehilangan dia, sangat terkejut sampai diam. Akhirnya aku dengan temanku menguburkan dia di taman yang dekat dengan bandara. Sambil menguburkannya, sambil gemetar tanganku, sambil sedih kehilangan adikku. Aku tidak berani melaporkan bahwa kami itu anak terlantar ke departemen sosial karena takut berpisah. Jadi saya pikir lebih baik kami bersama walaupun kami susah. Tetapi maut memisahkan kami. Akhirnya pemilik apartemen melaporkan ke polisi tentang kejadian kami, dan banyak media massa menayangkan kisah kami. Pada bulan Juli, tepatnya tanggal 23 tahun 1988, akhirnya ibu kami menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui bahwa dia menelantarkan anak-anaknya di apartemen tersebut. Dan pada bulan Agustus tahun 1988, pengadilan memutuskan bahwa ibuku bersalah dan dihukum selama 3 tahun, dan kami anak-anaknya dirawat di tempat perawatan anak-anak terlantar gitu. Dan setelah keluar dari penjara, ibu pun tetap mendapatkan haknya untuk merawat putri-putrinya. Ya, yang masih muda berpikir ulang ya kalau mau punya anak, karena punya anak itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau punya anak 1, 2, 3, 4, 5, kamu harus bertanggung jawab secara finansial dan psikologi anak tersebut. Jadi bukan hanya uang saja, tetapi mental mereka, rohani mereka, psikologi mereka tuh harus kalian jaga dan didik mereka. Dan harus banyak-banyak bersyukur ya, karena keadaan kita mungkin lebih baik daripada orang-orang di luar sana yang lebih parah daripada kita. Dan bersyukur bahwa kita punya keluarga yang lengkap, seperti ada ayah, ibu, dan nenek, kakek, paman, dan adik-adik kita masih ada di samping kita. Dan bersyukur bahwa kita punya makanan yang lebih baik daripada orang yang di luar sana yang mungkin mereka saja merasa kurang makanannya atau mereka tidak bisa makan. Jadi jangan lupa subscribe, share, and like my video if you like. Dan jangan lupa sebarkan video ini untuk mungkin bisa menginspirasi orang banyak yang di luar sana yang mungkin lagi posisinya susah. Mereka terinspirasi sehingga mereka bersyukur dan mereka bisa menemukan jalan keluar atas share video Anda. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah.